Inilah kami Tuhan. Engkaulah Bapa dan Tuhan kami. Segala puji, segala syukur kami Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami perbuat, Engkau Ayah kami hadir di tengah-tengah kami, yang senantiasa menolong. Let us sing the song for you, Father. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I
embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Yesus Kristus Juru Selamat, penebus kita, penolong yang ajaib dan juga penyembuh. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya. Kasih dan kuasanya tetap sama. Bahkan saat ini waktu saudara menyembah Tuhan, rasakan kasihnya, kuasanya. Dia akan memulihkan, dia pasti menyembuhkan, dia pasti mengulurkan tangannya untuk menjamah hidup kita semuanya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Tuhan Yesus jamah anak, semuanya akan diperbaharui, dan kami tahu saat ini Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Kasih Tuhan, saat ini bukalah hati saudara, terimalah uluran tangannya. Dia mengasihi saudara, dia ingin memulihkan, dia ingin menyembuhkan, dia ingin memperbaiki keadaan, dia ingin membangkitkan saudara. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Something happened, and now
worship you, oh God. Let's lift him up from glory to glory. Bukti dari segala yang tak kulihat,
menyembah Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on, lebih dahsyat lagi. Audio. We worship you.
Yes. Oke. Malam, Chris. Yanci, selamat malam. Malam. Oke. Kita mulai saja ya. Ya. Oke, shalom, selamat malam. Malam. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab kebaikannya, sehingga kita bisa terkumpul di satu ruangan online via Zoom ini untuk beribadah. Saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat beribadah. Dan diingatkan kepada seluruh mahasiswa untuk mengaktifkan kamera saat mengikuti ibadah dan men-turn on-kan mikrofonnya selama ibadah berlangsung. Di sini saya masih melihat ada beberapa yang belum mengaktifkan kamera, mohon untuk diaktifkan segera. Baik, jika sudah, saya serahkan kepada tim pelayanan. Damai di hati. Selamat malam Bapak Ibu dosen yang dikasih dalam Kristus serta dengan teman-teman kita mengukur hati. Firman Tuhan sebelum kita naikkan ibadah kita di malam hari ini. Saya ambil di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama hingga yang kedua berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita saat ini untuk menghadap Tuhan. Kita persiapkan tubuh dan jiwa dan roh kita untuk menyembah Tuhan di malam hari ini. Saya mengajak kita untuk percaya bahwa
dalam dunia ini, dalam hidup ini, satu-satunya yang dapat kita andalkan hanya Tuhan. Satu-satunya yang dapat kita percaya, yang tidak pernah berdusta, hanya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan kerinduan hati bersama, mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, Amin. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan, bahwa hanya Dia satu-satunya yang dapat kita percaya dalam hidup ini. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Tuhan di malam hari ini. Kami nyanyikan hosana di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Karena Engkau Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami muliakan. Nyanyi hosana, berikan pujian bagi hadapan Tuhan. Bagi Raja yang duduk di tahta, kami muliakan Engkau Tuhan. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, benar Engkau Raja kami, dan saat ini Tuhan kami umat-Mu tertunduk di bawah kaki salib Yesus. Kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau karena kami percaya begitu besar cinta kasih sayang Tuhan dalam hidup kami semua. Dan di malam hari ini Tuhan, kami hendak memulaikan persekutuan yang indah kami di malam hari ini. Ibadah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Damai di hati. Ya, ada sukacita di malam hari ini. Amin. Ya, amin firman Tuhan. Dan sebelum kita memuji, membesarkan akan nama Tuhan lebih dahsyat, lebih hebat lagi, saya rindu untuk kita semua mengatakan pada diri masing-masing bahwa Tuhan itu kekuatan. Tuhan itu kekuatan. Ya, amin firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku masuki gerbang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita bersyukur girangan kita. Amin. Dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Kami bersuka Tuhan, bersuka sebab Dia giranganku. Amin, haleluya, puji Tuhan. Dia
Segala puji syukur bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Yes Lord. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Semangat lagi katakan segala puji syukur bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, bersyukur selalu untuk segala kebaikan, untuk segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sebab kita ada sampai sekarang ini, sama-sama kita percaya bahwa semua bukti penyertaan Tuhan, semua bukti kemurahan Tuhan. Dan oleh karena itu dalam setiap waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita butuh Tuhan. Iya, kita perlu Tuhan Yesus untuk melengkapi setiap kekurangan kita, untuk menebus segala apa yang sudah kita lakukan, untuk mengampuni, untuk memperlengkapi dalam hidup saya dan saudara sekalian. Mari kita merenungkan dalam hidup kita, kalau kita tanpa Tuhan, mungkin tidak ada kejelasan akan masa depan, mungkin tidak ada yang pasti tentang saya akan kemana selesai ini. Karena kita sebagai orang percaya, maka kita tahu masa depan kita sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang. Semua kita bisa dapatkan di dalam Yesus. Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan Engkau. Sejahtera penuh
Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih untuk setiap karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Mari kita berdoa dalam hati kami. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kasihani kami. Roh Kudus baharui masuk dalam hati kami dan ubahkan kami seperti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan bantu kami untuk berjuang. Tuhan bantu kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Engkau sahabat kami, Engkau Bapa kami, Engkau teman kami, Engkau perlindungan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah kami semua. Kami percaya kami menerima pengampunan dosa saat ini. Tuhan menebus hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, baiklah Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang akan dilayani oleh yang terkasih Inci Elvira Kasing MPD. Dan untuk itu kepada Kadim disilakan. Shalom semuanya. Damai di hati bagi kita semua. Bersyukur kalau saat ini kita boleh kembali lagi dalam persekutuan bersama keluarga besar Ebenezer. Ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan sehat, kuat, kita boleh ada di saat ini, walaupun dalam ibadah daring. Sebelum kita membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memenuhi hati pikiran kami, sehingga kita semua boleh memahami maksud firman Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan punya Allah yang luar biasa, yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan bagi kami. Itulah yang selalu kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami mau saat ini untuk hidup kami diteguhkan, dibekali lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan pembacaan perenungan kami di saat ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Apapun aktivitas, apapun kehidupan kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, waktu kami selanjutnya, Tuhan berkati. Biarlah pembacaan perenungan ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Pembacaan kita di saat ini terambil di dalam kitab Kejadian 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi, Kejadian 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan judul, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya.
yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengumpit di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikmu?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Sampai di sana pembacaan kita. Renungan kita di saat ini berjudul saling mengasihi sesama keluarga. Saya akan share renungannya. Renungan kita di saat ini berjudul, diberikan tema saling mengasihi sesama keluarga. Bagian firman Tuhan ini mau menggambarkan keluarga dari Adam dan Hawa. Tetapi menarik, dalam terjemahan King James ada kata know. Di sini dalam bahasa Ibrani disebutkan yada. Berarti kalau yada bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar kenal secara pengetahuan, tetapi di sini melibatkan kasih di dalamnya, atau hubungan yang intim, berarti hubungan seorang suami dan istri. Sehingga di dalam satu keluarga, keluarga Adam dan Hawa, itu ada anak di dalamnya. Seorang Kain dan Habil. Kain yang disebut kakak, yang kesehariannya menjadi seorang petani. Habil yang disebut adik, yang kesehariannya menjadi seorang gembala. Tentu ketika kita membaca bagian ini dalam Kejadian 4 ini, di awal tidak menggambarkan mereka hidup sebagai keluarga yang bagaimana. Tidak digambarkan apakah mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Tetapi kemudian di ayat selanjutnya kita melihat, di dalam keluarga itu ada dendam, ada iri hati. Tetapi ketika kita melihat kehidupan satu keluarga atau kehidupan keluarga kita sendiri, tentu pada dasarnya setiap kita ingin dan merindukan satu keluarga yang bahagia. Tentu kalau berbicara satu keluarga yang bahagia, berarti di dalamnya ada kasih sayang, ada saling menghormati, ada saling menghargai, ada saling menolong satu dengan yang lain.
Ketika kepada kita diberikan pertanyaan, apakah kau mengasihiku? Mungkin pertanyaan ini bisa diberikan kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada pacar kita, atau kepada kakak adik kita. Apakah kau mengasihiku? Mungkin ketika bertanya, apakah kau mengasihiku, kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Ya, aku mengasihimu. Aku sangat mengasihimu. Apalagi kalau DP cowok, cewek sangat sayang pada DP cewek atau DP cowok pasti akan mengatakan apa? Yuk kita sayang sekali Bang Ana, melebihi apapun. Itu cuma kata-kata gombal. Mengasihi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, di situ dikatakan mengasihi berarti menaruh kasih, mencintai, menyayangi di dalamnya. Berarti ini sikap yang ditunjukkan lewat tindakan kepada orang yang kita kasihi. Entah itu pacar, entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu keluarga kita. Ini gambaran hubungan keluarga atau kakak beradik yang saling mengasihi. Menurut Kapten, saudara mungkin terlihat cuek dan tidak peduli. Namun sebenarnya saudara selalu ingin tahu segala tentang kita dan selalu ada di sisi kita. Mungkin kita ada kakak atau adik yang tidak terlalu peduli kepada kita. Kita bisa saja memiliki kakak adik yang tidak ada perhatian kepada kita. Tapi itu mungkin hanya sikap yang ditunjukkan oleh kakak adik kita. Namun pada dasarnya mereka memiliki hati yang mengasihi kita. Karena sebaik apapun teman kita, sebaik apapun pacar kita, sebaik apapun sahabat kita, keluarga, saudara kandung adalah nomor satu dalam kehidupan kita. Mari kita lihat tentang Kain dan Habel. Apakah di dalam kisah ini ada kasih di antara Kain dan Habel? Sedangkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, dia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kan kita lihat dalam kehidupan Kain dan Habel bagaimana. Apakah kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5 itu nyata dalam kehidupan mereka? Mari kita lihat Kain. Di dalam kehidupan Kain, Kain hidup dengan apa? Kemarahan, kecemburuan, iri hati. Dia memegahkan diri bahwa dia mampu dengan kekuatannya sendiri, mencari keuntungan sendiri. Tetapi apa yang ada di dalam sikap Kain itu ada faktor yang melatar belakangi sehingga ada kemarahan, ada kecemburuan, ada memegahkan diri, ada mencari keuntungan. Itu karena persembahan yang tidak diterima. Mungkin di dalam keluarga kita, kalau ada hal yang tidak menyenangkan bagi kita, pasti kita ada rasa tidak menerima. Ketika kita mulai dibeda-bedakan satu dengan yang lain. Pasti ada kemarahan, ada iri hati, ada cemburu, ada ketidaksenangan. Itulah yang timbul, yang bisa kita lihat dalam karakter atau kehidupan Kain. Faktornya karena persembahan yang tidak diterima. Kita lihat dalam ayat 5. Di sini dikatakan Kain menjadi muram. Muram berarti tidak berseri, tidak kelihatan bergembira, sedih, kurang bercahaya. Berarti di sini kalau menyatakan menjadi muram, berarti dia kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Apa yang membuat dia menjadi muram? Karena dia melihat bahwa persembahan Habel adiknya diterima Tuhan. Sedangkan persembahan dirinya ditolak. Sehingga timbul rasa marah, iri hati, cemburu, mulai menghinggapi Kain.
Tetapi ketika dosa atau kemarahan mulai muncul, itu tidak berhenti. Tetapi ketika ada dosa, kemarahan, iri hati dalam diri Kain, apakah Tuhan diam? Tidak. Dalam ayat 6-7, Kain mengabaikan teguran Tuhan. Tuhan mengingatkan Kain. Tuhan mengatakan kepada Kain, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi apa? Yang disampaikan Tuhan tidak diindahkannya. Kain sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa terhadap teguran Tuhan. Dan ia meneruskan rencana jahatnya. Di sini terlihat sikap diam yang keras kepala, yang tidak mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Dan selanjutnya, ketika dia terus melakukan dosa, ada akibat yang dialami oleh Kain. Dalam ayat 11-12, Kain dikutuk terbuang jauh menjadi pengembara. Dan tanah di mana ia berada tidak memberikan hasil yang baik. Hal ini tentu menjadi hal yang tidak bisa Kain terima. Karena apa? Karena Kain adalah seorang petani. Kalau hasil tanah yang dia kelola tidak bisa dia terima atau tidak bisa dia miliki secara sepenuhnya, itu menjadi hal yang susah bagi dia seorang petani. Dan pada ayat terakhir, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan dia menetap di tanah Nod. Tanah Nod berarti tanah pengembaraan. Di sini apa yang dilakukan Kain hendak menunjukkan dosa yang berkelanjutan. Karena ketika Kain membiarkan dirinya dikuasai oleh iblis, dosa terus mengikatnya. Karena Kain tidak hanya berhenti pada marah, tetapi kecemburuan muncul dan sampai pada tindakan membunuh Habel. Bukan hanya itu, di dalam ayat 9, ketika Tuhan bertanya, di mana adikmu Habel? Jawabnya, aku tidak tahu. Dosa berkelanjutan terus, kebohongan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita mungkin saat ini diikat dengan dosa yang bagi kita, wah ini dosa kecil. Tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Kalau firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh demikian, berarti kita tidak boleh melakukannya. Karena ketika kita terus melakukannya, berarti kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh iblis. Dan dosa akan terus kita lakukan dan akan mengikat kita. Di sini lagi-lagi kita melihat di mana orang ditarik dari satu dosa ke dosa yang lain. Dari satu dosa kemarahan, Kain terus ditarik sampai pada berbagai banyak dosa yang dilakukan. Jadi jangan membiarkan hidup kita terus dibelenggu dan diikat oleh dosa. Ketika kita terus membiarkan dosa menguasai hidup kita, berarti di sini kita tidak ingin mengakui kesalahan. Dan kita lebih memilih untuk terus hidup dalam dosa. Kalau kita terus membiarkan hidup kita diikat oleh dosa. Mari kita lihat dengan Habel. Bagaimana Habel? Di sini dikatakan, persembahan Habel diterima karena iman. Habel memberi karena iman. Ibrani 11 ayat 4 berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kemudian di dalam Matius 23 ayat 35, karena Habel orang benar. Memberi karena iman adalah ciri dari seorang Habel. Karena dia hidup bergantung kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat ada komitmen. Ketika orang memberi karena iman berarti di dalamnya ada komitmen. Kemudian ada keinginan. Dan yang ketiga ada totalitas. Kalau kita melihat apakah hanya Habel yang memiliki iman kepada Tuhan? Di dalam ayat 9-15, di situ Kain bahkan bercakap-cakap dengan Tuhan. Ayat ini sebenarnya menjadi sangat jelas bahwa Kain percaya keberadaan Tuhan. Kain tahu ada Tuhan dan berbicara dengan Tuhan dan menerima pengetahuan tentang hal-hal rohani dari Tuhan. Tetapi apa yang Kain lakukan?
tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia hanya percaya, tetapi tidak menyerahkan, memberi diri totalitas hidupnya bagi Tuhan. Di sini Habil bersandar penuh kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Namun Kain tidak. Dia bersandar pada dirinya sendiri. Karena apa? Ketika Tuhan menyampaikan bahwa ketika kamu membiarkan hidupmu dikuasai oleh dosa, kamu akan terus melakukan demikian. Tuhan sudah ingatkan, tetapi apa? Kain tetap hidup dan bertahan dengan keinginannya. Karena iman yang dimaksud di sini yang dimiliki oleh Habil adalah penyerahan penuh kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita lihat poin yang pertama tentang komitmen. Komitmen secara sederhana diartikan sebuah tekad atau keterikatan yang kuat kepada sesuatu. Berarti ketika kita memiliki komitmen, kita akan melakukan yang terbaik atau memberi yang terbaik. Jadi pada saat saya dan saudara memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus menetapkan tekad atau kesungguhan untuk memberikan yang terbaik. Entah itu lewat dana, energi, waktu, talenta, tetapi yang Tuhan tekankan, yang Tuhan mau komitmen kita. Ini adalah satu janji dan kemudian komitmen ini akan menjadi satu keinginan untuk diwujudkan. Karena ketika kita melihat kedua, keinginan itu bermuara dari dalam hati. Bermuara dari dalam hati kemudian beralih kepada pikiran. Dan berpikir bagaimana cara untuk memenuhi keinginan. Untuk kemudian dituntaskan melalui perbuatan. Jadi seseorang yang memberi karena iman, dia punya komitmen, kesungguhan. Mau memberikan hidup kepada Tuhan. Tetapi ketika komitmen itu nyata, harus dibarengi dengan keinginan. Keinginan berarti pada waktu kita mempersembahkan karena iman, maka kita pasti mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sampai kita mempersembahkan persembahan demi dan untuk dilihat oleh orang lain. Kita juga tidak boleh memberikan persembahan sekedarnya, yang penting suka kasih persembahan. Entah itu tidak tahu untuk pakai di mana, yang penting suka kasih persembahan. Maksud hati kita yang Tuhan ingin, yang Tuhan mau. Karena yang Tuhan nilai adalah hati kita yang memberikan dengan penuh sukacita. Memberikan persembahan bagi Tuhan dengan penuh rasa syukur. Dan yang ketiga, berbicara totalitas. Orang yang memberi karena iman ada totalitas. Berarti di sini mendedikasikan diri kepada Kristus. Penyerahan diri penuh bukan hanya pada hari ini saja, tetapi pada setiap saat, setiap waktu. Jadi orang yang memberi karena iman, dia bertekad, mempunyai kesungguhan, dan komitmennya diwujudkan lewat tindakan keinginannya. Kemudian hal itu bukan hanya dibuat satu hari saja, tetapi itu berkelanjutan. Setiap waktu menjadi gaya hidup seorang Kristen. Dari sini kita melihat bahwa dosa-dosa Kain ini bisa tarik kesimpulan bahwa satu dosa menarik kepada dosa yang lain. Dari iri hati, kemarahan, kebencian, kemudian berkelanjutan. Kita bisa menolak untuk tidak melakukan dosa. Kalau tidak membiarkan hidup kita dikuasai oleh dosa. Jadi kita juga bisa memilih keluar dan meninggalkan dosa tersebut ketika hidup kita bergantung mengandalkan Tuhan. Ingat, makin kita mau berbuat baik, makin kita tidak mau berbuat baik, di situ berarti kita makin mau membuka diri kita terhadap dosa. Sekali lagi, makin kita tidak mau berbuat baik, makin kita membuka diri kita terhadap dosa. Dan akhirnya ada akibat dari dosa tersebut. Di sini kita melihat bahwa dosa selalu mengakibatkan penderitaan. Itulah penderitaan yang dialami oleh Kain. Dia mengalami penderitaan karena dosa. Dia terbuang, dia harus mengusahakan tempat di mana dia ada.
Karena itu, janganlah berbuat dosa. Apakah sampai saat ini kita masih sering menganggap enteng dosa? Karena itu, diingatkan bagi kita, bertobatlah dari pikiran atau sikap seperti itu. Karena dosa sama sekali tidak boleh diremehkan. Kalau kita tidak mau merasakan kekejaman Allah dan keadilan Allah, maka kita dipanggil untuk datang dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selagi masih ada kesempatan untuk mengakui dosa dan bertobat, kembali kepada jalan yang benar yang Tuhan kehendaki. Karena ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, berarti di situ masih ada waktu bagi kita untuk meninggalkan dosa dan hidup melalui kebenaran firman Tuhan. Sekarang pilihan ada pada diri kita masing-masing. Kita mau memilih yang mana? Kita mau menyadari, membiarkan dosa, meninggalkan atau hidup dalam dosa. Tetapi ingat, Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita mau memilih yang mana? Tetap membiarkan hidup di dalam dosa, berarti kita menerima upah dosa ialah maut. Tapi kalau kita mau meninggalkan, berarti kita memperoleh hidup yang kekal bersama Yesus Kristus. Semua tergantung dari pribadi kita. Kita mau memilih yang mana. Di sini ada kata yang mengatakan, janganlah membangun tembok jika tidak mau terasing, tetapi bangunlah jembatan yang bisa dilalui. Jadi ketika kita mau memilih, mau menjadi seorang pribadi yang bagaimana, mau meninggalkan dosa atau hidup di dalam dosa, kiranya kita jadi seorang anggota keluarga yang dapat memancarkan kasih di tengah keluarga. Bukan pribadi atau bukan menjadi anggota keluarga yang menimbulkan pertengkaran antara anggota keluarga. Beda pendapat dalam keluarga adalah hal yang wajar. Tapi jangan sekali-sekali kita membangun tembok untuk memisahkan anggota keluarga satu dengan yang lain. Tetapi bangunlah jembatan untuk mempererat tali kasih di dalam keluarga. Karena keluarga adalah anugerah, harta yang paling berharga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin ada yang berpikir, kalau itu keluarga adalah harta yang paling berharga, kenapa saya dilahirkan dalam keluarga yang tidak saya inginkan? Perlu kita sadari, apapun kondisi dan latar belakang keluarga kita saat ini, ingat, Tuhan tidak pernah membuat keretakan dalam keluarga. Tetapi keegoisan kita yang membuat keluarga kita dalam masalah. Bersyukurlah dengan keluarga yang Tuhan hadirkan untuk kita. Ada kata bijak berkata, kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga mana, namun kita bisa memilih bagaimana kita bisa menebarkan cinta di dalamnya. Ada kata yang berkata juga, kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga mana, namun kita bisa memilih ingin menciptakan keluarga yang seperti apa kelak. Tuhan selalu ingin mempersatukan hubungan keluarga sehingga ada damai sejahtera, ketentraman di dalamnya. Tuhan selalu ingin meneguhkan hati kita agar ada kenyamanan di dalam satu keluarga. Dan Tuhan selalu ingin kita mengasihi sesama kita, keluarga kita, saudara kita. Jadi pilihan ada dalam diri kita masing-masing. Mau memilih hidup menjadi keluarga, anggota keluarga yang memberi dampak memancarkan kasih, atau malah menjadi pemicu pertengkaran dalam keluarga kita. Mari saat ini kita ambil waktu untuk berdoa, kita mengingat atau mungkin dalam kehidupan kita saat ini kita masih terikat dalam dosa. Ingat, tidak ada dosa yang kecil, dosa sama. Karena itu mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengenal pribadi kita.
Kalau saat ini kita masih sulit keluar dari dosa yang terus kita lakukan, yang sudah mengikat kita, mari saat ini kita bawa di hadapan Tuhan, kita berkomitmen bahwa hanya dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, kita mampu keluar dari setiap dosa yang kita lakukan. Kita angkat pujian, hanya Engkau pribadi yang mengenal. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau Tuhan. Engkau mengetahui apa yang saat ini terus dan terus kami lakukan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa memilih untuk melakukan hal yang mana. Tetapi Tuhan, kami tidak mau terus hidup di dalam dosa. Kami mau hidup, kami berdampak, membawa kasih bagi keluarga kami. Kami mau menjadi anggota keluarga yang boleh menampakkan cinta kasih, saling menghargai, saling menghormati di dalam keluarga kami. Sehingga hidup kami, Tuhan dapati, kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih khusus keluarga kami. Ketika saat ini Tuhan, kami masih Engkau dapati dibelenggu, diikat oleh dosa. Dosa kesombongan, dosa kebencian, dosa kemarahan. Dan apapun dosa yang sedang mengikat kehidupan kami Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berperkara atas hidup kami, sehingga hidup kami hari demi hari terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga Tuhan boleh mendapati, kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan sikap dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kami untuk memilih hal yang benar, memilih untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, berarti ada hal yang perlu kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini boleh menuntun kami ketika kami melangkah hari ini, besok, dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kembalikan kepada Liz atau MC. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan dan diinfokan bahwa persembahan ini bersifat digital, semuanya berasal dari kerinduan memberi masing-masing pribadi, dan kita seperti biasa akan menyaksikan tayangan berikut ini. Shalom. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita bisa memberikan persembahan lewat ibadah setiap minggu yang kita laksanakan di Yayasan Persekolahan Ebenezer Manado. Kalau kita tanya kepada setiap kita, kenapa kita harus memberikan persembahan di dalam ibadah kita? Kita tahu bahwa memberikan persembahan adalah salah satu bagian di dalam liturgi ibadah kita. Dengan memberikan persembahan, kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, sebagai ucapan syukur kita memberikan persembahan, supaya persembahan yang kita berikan bisa dipakai untuk melayani banyak orang dan juga memberkati banyak orang melalui gereja Tuhan. Dalam hal ini, gereja yang membawahi Yayasan Persekolahan Ebenezer adalah Gemim Kristus Manado. Dengan demikian,
maka persembahan yang kita berikan akan disalurkan kepada gereja Gemim Kristus Manado dan akan dipergunakan untuk pelayanan yang didukung oleh Gemim Kristus Manado. Nah, berikut saya akan bagikan bagaimana cara kita bisa memberikan persembahan melalui scan QR Code yang sudah disediakan. Berikut langkah-langkah untuk memberi persembahan secara online melalui aplikasi yang ada di handphone kita. Yang pertama, pastikan kalau kawan-kawan memiliki saldo yang cukup di e-money atau di wallet elektronik dari kawan-kawan. Jadi ketika kita buka aplikasinya, bisa menggunakan ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, BCA Mobile, atau link aja. Saya berikan satu contoh, kita menggunakan aplikasi OVO. Masuk ke dalam aplikasi OVO kita. Kemudian ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, scan QR Code yang ada di layar, atau kita bisa mengupload QR Code yang sudah ada dan sudah kita simpan di handphone kita. Kalau misalkan kita mengupload QR Code, kita tinggal klik gambar yang ada di sebelah kanan bawah ini. Pilih gambar, saya akan memilih di bagian QR Code yang sudah saya simpan. Nah, ketika saya sudah pilih, dia akan langsung masuk ke QR Code Gemim Kristus Manado Sulut dan kita bisa memasukkan nominal persembahan yang akan kita berikan. Atau saya bisa berikan cara yang kedua, ini kita batalkan dulu. Cara yang kedua adalah kita bisa scan QR Code yang ditampilkan di layar, baik itu layar handphone atau layar laptop dari kawan-kawan. Jadi ketika kita buka aplikasi pembayarannya, maka tinggal kita scan, ini sudah disediakan, baru kita berikan persembahan. Silakan ketik jumlah persembahan yang ingin diberikan. Maka setelah selesai kita ketik, kita akan memilih lanjutkan. Metode pembayaran mau menggunakan cash atau OVO Point. Tapi kalau misalkan aplikasi lain, pasti akan langsung bisa dideteksi pembayarannya. Baru kita klik bayar. Masukkan security code-nya kita, silakan masukkan kode keamanan dari kawan-kawan, kemudian selesai. Begitu selesai, maka akan diberikan keterangan, pemberitahuan bahwa persembahan yang sudah kita berikan melalui QR Code Gemim Kristus Manado selesai. Mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dan kita akan masuk ke dalam doa umum. Dipersilakan kembali kepada Kadim kita pada malam hari ini untuk memimpin kita dalam doa umum. Dipersilakan. Mari kita satu di dalam doa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami, buat penyertaan-Mu ketika kami melakukan peribadatan daring di saat ini. Kami percaya kalau ini boleh terjadi, ini semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang memakai, yang menguduskan setiap apa yang kami gunakan untuk peribadatan daring. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh bertatap muka lewat perkuliahan daring, lewat peribadatan daring di saat ini Tuhan. Kami percaya kami terus ada sampai saat ini itu karena penyertaan Tuhan. Kami terus memohon kekuatan, kesehatan menjadi bagian kehidupan kami, entah kami sebagai pimpinan, entah kami sebagai dosen, pegawai, gembala, pengurus yayasan, mahasiswa yang ada. Bapa, berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap kehidupan pribadi kami masing-masing. Berkati kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Sehingga kami bisa melakukan setiap apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Hanya dengan takut akan Tuhan saja. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Steve Ebenezer.
Tuhan memberkati setiap perkuliahan yang terus berlangsung walaupun hanya melalui daring. Tuhan berkati setiap para pengajar, setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Berikan sukacita, berikan semangat ketika kami melakukan perkuliahan walaupun hanya melalui daring. Biarlah Tuhan kami sebagai dosen mampu mempertanggungjawabkan apa yang jadi tugas tanggung jawab kami. Dan kami sebagai mahasiswa mampu juga menepati setiap tugas tanggung jawab yang diberikan bagi kami Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika ada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perkuliahan, Tuhan berkati sehingga kami sebagai mahasiswa mampu menghadapi setiap pergumulan tantangan yang kami hadapi dalam proses perkuliahan. Entah itu dengan tugas-tugas yang ada, atau entah itu melalui pembayaran SPP, Tuhan tolong setiap kami Bapa. Karena itu berkati setiap pekerjaan kami masing-masing. Entah itu pekerjaan dari orang tua kami, entah itu pekerjaan pribadi kami masing-masing. Tuhan berkati. Hingga setiap pekerjaan kami boleh menjadi berkat dan kami pun boleh memperoleh setiap apa yang kami rindukan dan kami pun boleh memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ketika kami sudah boleh memberikan persembahan digital saat ini Tuhan. Berkati setiap kami yang memberikan persembahan, berkati juga kami yang belum sempat memberikan, Tuhan yang melihat hati kami. Biarlah Tuhan kami terus mau memberi persembahan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan dari hati kami. Sehingga ketika kami memberikan persembahan, itu bukan karena satu keterpaksaan, tetapi kami boleh melakukan itu dengan penuh sukacita. Karena itu bagian dari berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pimpinan state dalam tangan Tuhan. Gembala, biarlah apa yang diprogramkan, apa yang direncanakan untuk Sti Ebenezer, itu boleh Tuhan berkati. Berkati juga untuk proses ke UKBensar. Kalau Tuhan menghendaki waktunya, kami percaya akan tiba waktu yang indah untuk kami melihat rencana Tuhan. Sti Ebenezer boleh menjadi UKBensar. Berkati setiap mereka yang terlibat di dalamnya Tuhan. Sehingga nantinya Sti Ebenezer boleh menjadi UKBensar. Biarlah ada kerjasama, ada kekompakan di dalamnya. Sehingga apa yang diharapkan itu boleh tercapai oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan saja. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Soal COVID-19 yang terus masih ada di kota kami, di bangsa kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan selain kami melakukan protokol kesehatan yang ada. Kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus berserah berdoa kepada Tuhan. Kami percaya ada waktu yang terbaik sehingga kami boleh kembali melaksanakan perkuliahan seperti biasa yang kami lakukan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi orang-orang saat ini Tuhan yang mengalami atau yang terdampak COVID-19, Tuhan berkati mereka, jamah setiap mereka Tuhan yang terkena penyakit ini Tuhan. Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan kesehatan Bapa, sehingga mereka boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan teman-teman semua yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Dan untuk itu mari kita angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
Bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami nyatakan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, baik Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dipersilakan kepada Kadin. Akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Jadilah pembawa kasih di mana dan kemana Tuhan mempercayakan kita berada. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ya. Puji Tuhan, ibadah kita setelah berjalan dengan baik dan saat ini kita akan masuk ke dalam penyampaian. Untuk rangkaian penyampaian pertama dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, yang kedua dari Ormawa, dan lalu diakhiri dengan sesi absen. Untuk sesi penyampaian yang pertama, dipersilakan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, yang terkasih Menerswitli Mumu SEMM. Dipersilakan. Ya, baik, shalom. Yang saya hormati rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Besar penyertaan Tuhan bagi setiap kita sehingga kita dapat mendapatkan lagi kesempatan untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita telah memasuki minggu ketiga atau tetap muka yang ketiga untuk kegiatan perkuliahan. Tetap semangat bagi seluruh mahasiswa dalam mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam masa pandemi ini. Dan sama-sama kita terus berdoa agar supaya masa pandemi ini dapat segera berakhir sehingga kita dapat berkegiatan secara normal kembali. Mengingatkan untuk seluruh mahasiswa untuk pembayaran SPP di bulan September, dan juga khususnya untuk mahasiswa baru yang telah mendapatkan nomor induk mahasiswa agar dapat melakukan pembayaran SPP baik lewat ATM maupun di teller Bank BNI seperti itu. Dan jika ingin mendapatkan potongan SPP sebesar Rp75.000, maka dapat menambahkan angka 9 di akhir kode pembayaran. Himbauan dari saya agar supaya SPP dapat dibayarkan setiap bulan agar tidak menumpuk sehingga dapat meringankan dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Banyak terima kasih untuk tim UPK dan juga dari semester 7
dan juga dari senior yang lain yang telah mempersiapkan ibadah sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian dari saya. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Mener, dan penyampaian kedua dipersilakan kepada Ormawa yang akan dibawakan oleh Ketua Himaju Akuntansi yang terkasih Fiona Pusung. Dipersilakan. Pengumuman dari UPK, jumlah kehadiran dalam ibadah Zoom sebanyak 218 orang, dan diinformasikan kembali bagi yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, telah tersedia tautan persembahan yang tertera di bio official Instagram UPK Setia Ebenezer Manado, seperti yang sudah teman-teman saksikan di sesi tadi. Dan untuk mekanisme absen, akan diberitahukan setelah ini, dan berdasarkan mekanisme yang ada sebentar, sambil menimbang ketentuan yang telah diberitahukan, baik itu saat ibadah minggu lalu dan waktu sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk petugas ibadah dan penanggung jawab ibadah minggu depan adalah semester 5. Oke, terima kasih Vio untuk penyampaiannya, dan saat ini kita masuk ke dalam sesi absen. Tunggu ya sebentar. Untuk sesi absen saat ini agak berbeda, jadi setiap minggu kami perbaharui bagaimana cara mekanisme absennya. Bagaimana minggu lalu terdapat absen yang double, ya kepada teman-teman dilarang untuk mengcopy bagian-bagian misalkan foto-foto yang beredar di grup. Jadi pada sesi kali ini sudah lebih terrinci lagi untuk absennya. Dan untuk yang laptop masih yang sama, bisa melakukan screenshot atau melakukan foto dengan HP. Halo. Dan untuk smartphone, ini adalah yang model terbaru. Jadi hanya menggunakan satu gambar, hanya gambar ini yang akan dikirimkan pada formulir absen. Saya kira untuk bagian ini sangat gampang, apalagi untuk bagian screenshot di HP. Untuk masalah, mungkin kepada teman-teman yang masih mengalami masalah minggu lalu, jadi kita akan masuk ke dalam situs desktop, kita menggunakan Google Chrome. Jadi kita mengaktifkan situs desktop yang menjadi pilihan di Google Chrome, otomatis tampilannya akan berubah menjadi tampilan komputer meskipun menggunakan smartphone. Dan untuk sesi absen kali ini, dipersilakan untuk melakukan screenshot. Waktu menunjukkan pukul 20.15 dan sesi screenshot ini berakhir pada pukul 20.16. Bagaimana kira-kira? Sudah, teman-teman? Oke. Untuk linknya bisa dikirimkan di chat. Tunggu ya. Bisa dikirimkan ke link tersebut. Jadi screenshot yang bagian ini, yang sedang ada di layar teman-teman, bisa dikirimkan ke dalam link formulir berikut ini. Dan ya, waktu menunjukkan 20.16, dan dengan berakhirnya sesi absen ini, maka berakhirlah juga untuk ibadah kita pada malam hari ini. Saya mewakili seluruh teman-teman dan semester yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen, serta
kita semua mahasiswa Setia Ebenezer Manado, dan yang tentunya adalah Sivitas Akademika Setia Ebenezer Manado, dan selamat malam. Shalom. Damai di hati, selamat malam semua. Terima kasih. Tunggu.